Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyukru masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM serta pengurus Masjid Rawdatul Jannah yang mudah-mudahan diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah taklim hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini Allah takdirkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di Baitullah, rumah Allah, yang mudah-mudahan ayunan manfaat bagi kita. Lamanya Bapak menunggu mudah-mudahan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tasbih, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bahwa bumi, sebagian bumi yang kita pijak ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan tambahan nikmat dan karunia-Nya, fadilahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tak tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita berdoa syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sunnah musannif hadzal kitab. Al-Fatihah sunnah jami' asatidatina. Nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Syaikhul Islam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas keterlambatan saya. Tentunya semuanya tidak lepas dari takdir yang Allah sudah tetapkan, dan mungkin inilah yang Allah gariskan kepada kita. Semuanya kesalahan secara adab adalah kesalahan manusia, kesalahan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu minat tahdidi. Permasalahan wudu yang kelima, yaitu ghuslul yadaini. Karena pada waktu yang lalu kita telah bahas tentang masalah wajah dan batasannya. Ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ittafaqa, telah bersepakat sapa al-ulama, para ulama, ala anna ghuslul yadaini, sesungguhnya membasuh kedua tangan, wa dhira'aini, dan dua, apa dhira'aini itu apa kalau di Jawanya ya, min furudil wudu'i, merupakan bagian daripada fardunya wudu. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman dari Allah Subhanahu wa taala, wa aydikum wa aydiyakum ilal marafiq.
dan membasuh kedua dua tangan kalian ilal marafiqi sampai siku. Nah, kalau ulama sepakatnya itu, ya, sepakatnya adalah membasuh kedua belah tangan kita ketika wudhu itu merupakan furudul wudhu atau fardunya wudhu. Itu kesepakatannya. Nah, cuman ada beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah waqtalafu, dan ulama bersepakat berbeda pendapat fi idkhalil marafiq, ketika sudah masuk ke dalam siku. Apakah siku itu harus masuk ke dalam fardunya wudhu itu ketika membasuh tangan, atau nggak perlu? Nah, ini yang menjadi perbedaan para ulama. Jadi membasuh tangannya itu wajib. Nah, tapi ketika sudah masuk ke dalam, apakah siku ini masuk ke dalam yang dimaksudkan tangan itu tadi yang harus wajib atau tidak? Gitu. Fadhahabal jumhuru, dan menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau Bapak membaca fikih menemukan kata jumhur, itu berarti pendapatnya mayoritas ulama. Wa Malik, dan menurut pendapatnya Imam Malik, wa Syafi'i, dan pendapatnya Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Jadi ini tiga ulama fikih, tiga ulama mujtahid sudah menyatakan bahwa yang namanya membasuh tangan, ya, itu merupakan wujubu ila wujubi idkhaliha, bahwa membasuh siku merupakan bagian yang wajib harus dibasuh. Jadi harus basah. Makanya hati-hati kalau wudhu, di sikunya ini, terutama siku ini ada lipatan-lipatan kulit yang kecil, ya. Wa dhahaba ba'du ahli, dan berpendapat sebagian ahli zahiri ini pengikutnya mazhab Daud al-Zahiri. Jadi mazhab itu sebenarnya tidak hanya 4, dulunya banyak, cuman kesini tidak ada penerusnya, tidak ada yang membukukan pendapat-pendapat daripada ulama itu, termasuk yang sudah mulai hilang adalah Daud al-Zahiri. Pendapat Daud al-Zahiri ini punya pendapat mengambil ayat-ayat Quran atau hadis hanya berdasarkan kulitnya saja. Itu mazhabnya Daud al-Zahiri. Nah, cuman pendapat ini kemudian disalahgunakan. Contoh begini. Kalau orang puasa bepergian, boleh nggak puasa? Boleh kan ya? Nah, Pak Sayyidi dari Kirana Cikarang pergi ke SDC. Pak Sayyidi pergi apa enggak? Pergi. Berarti orang pergi itu boleh nggak puasa? Nah, itu pendapatnya Daud al-Zahiri itu begitu. Ini ada pendapat fikih yang agak aneh, tapi itu ada yang namanya Daud al-Zahiri. Nah, kemudian pendapat-pendapatnya disebut Ahlul Zahiri, pengikut-pengikutnya. Wa ba'du muta'akhiri ashabi Malik wa Tabari ila annahu la yajibu idkhaliha fil ghusl. Menurut Daud al-Zahiri dan menurut pendapat sahabat-sahabat daripada murid-murid daripada
Imam Malik yang terkini bahwa siku tidak masuk ke dalam anggota yang harus dibasuh ketika wudu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa berbeda? Nah, perbedaannya di manakah letak perbedaan para ulama tersebut? Pangkal masalahnya, mari kita lihat. Wasababu fi ikhtilafihim fi dzalika, dan sebab-sebab ulama-ulama itu berbeda pendapat mengenai tentang apakah siku masuk yang harus basah atau tidak ketika berwudu. Perbedaannya adalah al-ishtiratul ladzi fi harfi ila. Ya, jadi perbedaan ulama ini dah cerdasnya para ulama, gara-gara sepele banget. Dalil tentang wudu itu dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada surah Al-Maidah, masih berhubungan dengan Al-Maidah. Al-Maidah ayat 5, ayat 6. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah wa aydikum. Nah, kata-kata ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Kata ilah yang artinya ke, bisa, atau sampai. Dan basuhlah kedua tangan kalian ilal marafiqi, sampai siku. Nah, ini ulama berbeda pendapatnya ada pada huruf ilah. Kenapa ilahnya? Sebagian ulama memberikan penafsiran bahwa ilah ini punya makna sampai. Kemudian ada yang punya makna hingga. Kata-kata sampai hingga ini jadi masalah. Dan penggunaan kata sampai dan hingga berakibat pada hukum yang harus dikandung oleh kalimat tersebut. Pak Ustadz Kuswanto makan ikan sampai kepala. Dengan kata-kata yang kedua, Pak Kuswanto makan ikan hingga kepalanya. Kalau hingga itu gimana? Dimakan juga. Nah, kalau sampai kepala kira-kira kepalanya enggak, sampai leher aja. Nah, kata-kata ini yang kemudian sampai menjadi permasalahan. Kalau kemudian ilah maknanya sampai dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, berarti siku basuh masuk enggak? Enggak. Dan basuhlah kedua tangan kalian hingga siku, masuk atau enggak siku? Nah, inilah kenapa ulama berbeda pendapat. Kata-kata ilah doang jadi masalah. Dan ini kalau tidak dipahami jadi ribut. Satu keluarga yang satu niat kesoli, yang satu kagak, ribut. Ya kagak, kata kosan begini, nah enggak, makanya yang benar bakal ngaji. Jadi kayak kalau di Jawa ini, gitu ya. Karena apa? Yang kedua, dari pengertian bahasa. Nah, jadi sebabnya ada dua. Ulama menggali tentang dalam kitab ini dijelaskan bahwa kenapa para ulama itu berbeda pendapat.
ada dua hal. Yang pertama tinjauan bahasa. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yang ulama itu berbeda pendapat adalah ini bagian pertamanya. Jadi dari sisi bahasa, tata bahasa. Nah kemudian di sisi yang kedua, di bagian yang kedua, kenapa ulama itu berbeda pendapat soal pembasuhan tangan sampai sikunya itu, ya, sampai sikunya itu? Dari yang kedua adalah dari pengertian anggota tubuh yang namanya tangan. Nah, sekarang Pak Kuswanto misalnya, kata Pak Kuswanto tangan itu yang mana? Yang namanya tangan, pengertian tangan. Nah, ada yang semuanya kan, dari mulai udhun, ini namanya udhun, sampai ini ujung jari sampai ketek itu kata Pak Tisna. Yang namanya tangan itu dari ketiak sampai ujung jari. Kalau kata bahasa ini gimana? Nah ini tangan nih. Ambil mana tanganmu? Biasanya kan dulu kita mengajar sekolah tuh, mana tangannya, coba lihat, ceplok gitu kan. Nah kalau kita sekolah dulu, dan tangan itu pengertiannya ini namanya tangan. Sama seperti wajah itu mana? Ini orang menganggap itu mah bukan wajah, ini pipi. Loh, dari situlah pengertian yang namanya tangan menurut tata bahasa Arab, menurut orang Arab. Yang namanya tangan itu ini doang nih. Yang namanya tangan. Yang kedua, yang namanya tangan ada yang sampai sini. Ini. Yang namanya tangan ada juga seperti Pak Tisna, mulai udhun sampai ke ujung jari. Ini namanya kafun, telapak tangan. Wal kafaini, ini anggota sujud itu yang kata Imam Syafi'i yang wajib nempel itu 7. Tapi tidak semua Syafi'iyah itu begitu. Ada ulama yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa yang namanya anggota sujud itu gak perlu 7. Ya pokoknya kudu nempel aja udah, gak usah terlalu repot, kata sebagian ulama. Tapi ya jangan dienteng-entengin, oh itu mah pokoknya sujud itu udah bagus itu daripada kagak. Ya. Perbandingannya masalahnya daripada kagak itu loh yang repot gitu ya. Jadi perbedaannya adalah karena satu ilah dimaknai satu sampai, kemudian yang kedua hingga. Sampai dan hingga punya makna konsekuensi hukum yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah pada perbedaan pengertian tangan menurut bahasanya orang Arab atau bi ismil yadi fi kalamil arabi. Karena menurut yang namanya tangan itu mana, menurut orang Arab disampaikan bahwa yang namanya tangan itu yaitu tadi ada yang sampai apa ini? Kalau di Jawa namanya ugel-ugel, lengan tangan, gitu ya. Cuma ini doang. Coba ambil pakai tanganmu, ambil pakai tangannya. Gak mungkin ambil pakai tangan begini kan? Itu perbedaan para ulama yang berkaitan dengan yang membasuh kedua
tangan. Jadi menurut kesimpulannya adalah ketiga ulama fikih dan jumhur ulama menyatakan bahwa yang namanya membasuh siku itu hukumnya wajib. Nah, belakangan ada muridnya, pengikutnya Imam Malik yang menyatakan bahwa tangan siku ini nggak masuk tangan, jadi nggak usah basah. Itu secara syariat, secara aturannya, resminya begitu. Nah, permasalahannya adalah setiap yang kita lakukan itu ada dua makna. Setiap ayat hadis yang kita baca mengandung dua pengertian, secara zahir dan secara batin, secara hakikat dan secara syariat. Itu pasti. Jadi ketika kita baca ayat, baca hadis, ya, kita ajaran agama, itu ada dua pengertian, dari luar dan dari dalam. Bahasa kita adalah berdasarkan tinjauan internal dan tinjauan eksternalnya. Ya. Nah, basuh tangan secara syariat, aturannya ya seperti tadi, sangat mudah dijalankan. Dan saya mengharap kepada bapak-bapak, tolong jangan menyikapi perbedaan dengan ekstrim. Karena agama ini gak bisa dikawal dengan khusyuk. Agama itu harus dikawal dengan ilmu. Kalau bahasa Jawa ngedung, gak cukup dalam beragama itu dengan ngedung, dengan khusyuk. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti nyalahin orang. Harus dengan ilmu. Nabi sangat bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Mungkin bapak masih ingat, masih cerita, pernah dengar satu cerita, ada satu rombongan yang diutus Nabi untuk pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah. Nabi cuma pesan, jangan sholat asar sebelum sampai ke tujuan. Kata siapa itu? Kata Nabi. Apakah semuanya sahabat sepakat? Sependapat? Tidak. Nah, giliran di tengah perjalanan udah asar. Sebagian sahabat, Nabi itu ngomongnya perintahnya jangan sholat sebelum sampai. Yang lain enggak begitu. Orang kata Nabi itu as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Kira-kira bapak mau milih yang mana? Mau sholat di tengah jalan berarti melanggar aturan Nabi. Kalau instruksinya Nabi enggak begitu. Aturan yang lain adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Atau mengikuti perintah Nabi sholat tepat waktu, tapi tidak mengindahkan pesannya Nabi yang berkaitan dengan perjalanan itu. Nah, ini sesuatu hal yang kemudian dua kelompok orang yang berdebat ini kemudian sampai ngadu kepada Nabi. Nabi, sahabat ini tidak sesuai dengan yang engkau pesankan. Sudah sholat duluan sebelum sampai di tujuan. Nah, kami mengikuti perintahmu ya Nabi, ya Rasul. Giliran udah dibuat begitu ya, Nabi cuma tersenyum. Semuanya baik. Kira-kira bapak bagaimana nanti di akhirat ini sudah mewetentang begitu, kalau bahasa Jawanya mewetentang gitu ya. Karena saking seriusnya ya, eyel-eyelan gitu ya, nanti di sana akan ketemu
secara internal, tinjauan dari dalam adalah bersihkan dosa-dosa yang akibat daripada tangan ini. Setiap tadi Bapak wudu subuh, tadi malam dari mulai habis isya sampai subuh, dosa apa yang sudah diperbuat oleh tangan ini? Nah, itu evaluasi setiap nanti ketika ketemu dengan zuhur, ya Allah, dari mulai subuh sampai zuhur ini, tangan ini tadi sudah bisa tobat belum dari dosa-dosa yang tadi malamnya? Sehingga wudu kita akan menjadikan diri kita minat tawabin, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dosa-dosa yang kita timbulkan dari tangan ini. Mungkin pernah menandatangani MOU perjanjian yang gak benar, mungkin pernah mengambil hak orang, mungkin pernah memfitnah orang. Tangan ini bisa fitnah orang loh Pak ya. Jadi bukan mulut doang yang bisa fitnah, tangan ini bisa ngomong. Aku sebentar. Tangan ini bisa ngomong. Aku sebentar. Langsung bujuk. Kan gitu. Tangan ini bisa ngomong. Nah, maksudnya kesono, gitu kan? Ini bisa ngomong. Ini juga apa lagi? Orang kaya yang berpuasa. Nah, ini bisa ngomong. Berapa banyak orang yang sudah tersakiti hatinya karena ini? Apalagi sekarang zaman teknologi canggih. Difoto, jepret, kirimin aja. Buat status. Tuh lihat orangnya tuh. Kamu kenal gak orang ini? Gitu. Atau membuat satu fitnahan, apalagi sekarang bisa di WhatsApp, bisa dibikin hal yang mudah. Dosa itu Masya Allah. Akibat apa? Ulah tangan. Oleh karena itu setiap wudu ketika kita mau sholat, bersihkan dosa-dosa yang tersebabkan karena tangan kita ini. Nah, kalau wudu kita hanya sekedar itu tadi, tangan sampai siku, itu gampang dipelajari untuk menghilangkan najis-najis, kotoran-kotoran yang ada di tangan ini. Tapi secara batiniahnya, sudahkah wudu yang kita lakukan mampu menghentikan dosa-dosa akibat tangan ini? Oleh karena itu, ayo bareng-bareng kita jalani pelan-pelan, harus bertahap. Supaya apa? Supaya wudu yang kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ajarkan oleh Nabi. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah wudu ini sehingga menyebabkan hamba menjadi orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah wudu ini menjadikan hamba sebagai orang yang bersih. Waj'alni min ibadikas shalihin, dan jadikan wuduku ini ya Allah sehingga mampu menjadikan aku min ibadikas shalihin, bagian dari hamba-hambamu yang saleh. Pertanyaannya, sudahkah wudu yang selama ini kita jalankan, basuh tangan, menjadi tangan ini tangan yang soleh, menjadikan tangan ini tangan yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika belum, maka jalani. Ada doa setelah wudu yang diajarkan oleh Nabi, hayati ya Allah, segitunya Islam. Wudu bisa menjadikan orang soleh, wudu bisa menjadikan orang bertaubat, wudu bisa menjadikan orang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wudu yang bagaimana? Wudu yang dihayati, diambil inti sarinya. Jadi ada kulit, ada inti sari. Bapak, apel itu ada sari apel. Sari apel itu nggak seperti segede gitu, nggak berbentuk cair, kan gitu. Nah, jadi ada inti sarinya. Nah, inti sari daripada membasuh tangan adalah mari kita lakukan perbaikan, mari kita pikirkan, mari kita renungkan, mari kita evaluasi ketika kita membasuh tangan ini. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini, subhanallah, masya Allah, akibat dari tangan berapa banyak orang yang terpecah belah, berapa banyak akibat dosa tangan seseorang masyarakat dirugikan. Tangan ini, misalnya Pak RT nya jadi RT nih, RT ini kita mau ada sumbangan dana desa nih segini, tapi dihitung aja ya. Yang penting Pak RT tanda tangan, cabut bolpen, kata-kata selesai. Gak sampai 1 menit. Sebenarnya sih terimanya sekian, cuman ini kan buat operasional, tapi tulisnya di situ segitu, dia tanda tanganin aja. Misalnya